Baik, Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Oke, baik. Hari ini di sesi yang sangat spesial sebenarnya, karena hari ini itu kita akan kedatangan satu tamu ya. Beliau adalah salah satu seorang yang sangat concern di bidang pendidikan, dan sepertinya beliau sudah bergabung bersama dengan kita. Ya, sambil menunggu yang lainnya juga bergabung, jadi saya akan berikan sedikit pengantar dulu terhadap topik hari ini ya. Jadi topiknya akan melanjutkan topik-topik yang sebelumnya, yaitu terkait dengan analisis aktivitas. Dan kita bahas per domain ya kemarin, dan pada hari ini kita sampai pada domain edukasi, jadi pendidikan gitu. Nah, terkait dengan itu ada beberapa hal yang sangat perlu dicermati, dan pada kesempatan ini itu saya gunakan untuk memberikan stimulus pada kalian supaya lebih membuka pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana sih pendidikan bagi semuanya begitu ya, dan pendidikan yang ramah untuk semua semua pihak ya, baik itu anak-anak yang dikatakan normal dalam tanda kutip, atau personal-personal yang tidak memiliki permasalahan-permasalahan, dan juga pada ekstrimnya adalah pada personal-personal atau individu yang memiliki memiliki hal-hal yang khusus begitu, atau yang berbeda, yang biasa dibilang orang secara awam itu berbeda dibanding individu pada umumnya. Tapi sebenarnya menariknya adalah kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan, maka individu yang biasa disebut sebagai individu normal pun sebenarnya mereka memiliki perbedaan-perbedaan begitu ya. Artinya tidak bisa dipandang disamaratakan begitu. Karena ada multiple intelligences begitu ya, mereka memiliki individu-individu tersebut itu memiliki potensi-potensi yang berbeda begitu. Oleh karenanya nanti juga terkait dengan modalitas-modalitasnya ketika belajar ya, atau mempelajari sesuatu. Nah, kaitannya dengan occupational performance dan kaitannya dengan occupational functioning model OFM yang kalian mungkin sudah ketahui, maka hal ini akan menjadi sesuatu yang unik pada individu-individu tersebut. Dan seorang terapis harusnya melihat hal tersebut ya. Artinya tidak bisa mensamaratakan antara klien yang satu dengan klien yang lain. Walaupun klien tersebut secara ekstrimnya memiliki diagnosa yang sama begitu. Tapi mereka akan tetap jadi individu-individu yang seharusnya diberikan analisa sesuai dengan sesuai dengan karakteristik individu yang melekat di individu tersebut. Bukan untuk membedakan, tetapi untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan individu tersebut secara lebih optimal begitu. Nah, di tengah-tengah kita pada hari ini itu sudah hadir bersama kita. Saya kenalkan terlebih dahulu. Beliau namanya adalah Bu Dinar Westri Andini ya. Sedikit saya berikan ulasan tentang beliau. Beliau dulu adalah occupational therapist. Jadi beliau dulu satu angkatan dengan saya, satu kelas ya, belajar OT-nya. Kemudian saya dan beliau juga sempat kerja bareng ya. Jadi sempat kerja satu tim di beberapa tempat. Kebetulan memang
ketika beliau kerja di satu tempat, saya ngikut beliau gitu ya. Kemudian saya berpindah, beliau juga berpindah, dan akhirnya satu tempat lagi, dan akhirnya di satu tempat yang sama lagi gitu, di beberapa tempat yang berbeda, dan kita selalu bertemu gitu. Nah, oleh karenanya saya tahu banget kiprahnya beliau selama ini. Kemudian sekarang ini beliau concern di pendidikan. Beliau sekarang menjadi dosen di pendidikan ya, dan beliau meneruskan S1-nya di pendidikan luar biasa, S2-nya juga linear, kemudian sekarang juga sedang mengambil pendidikan untuk S3-nya begitu ya. Nah, oleh karenanya untuk mempersingkat waktu, kita sambut kehadiran dari Bu Dinar. Silakan Bu Dinar. Terima kasih Pak Zahid atas waktu yang diberikan. Halo teman-teman semuanya. Salam kenal ya, salam jumpa. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan Pak Zahid. Saya Dinar Westri Andini, saat ini mengampu di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Nah, ini sungguh kehormatan sekali ya bagi saya diundang oleh Pak Zahid dan bertemu dengan teman-teman calon okupasi terapis ya. Ini teman-teman semester berapa? Semester 5, Bu. Semester 5, Bu. Semester 5. Oh, baik. Pernah ada yang ke Jogja? Pernah, Bu. Sudah ya, pastinya ya, sudah ya. Nah, semoga nanti bisa ke Jogja lagi, kita bisa ketemu secara langsung ya. Nah, saya juga ya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Zahid. Saya dulu juga belajar okupasi terapi. Jadi kami sama-sama angkatan berapa ya dulu ya Pak Zahid ya di Politeknik Kesehatan Surakarta ya. Kita angkatan ke-6 atau keberapa gitu ya. Pokoknya Ya, masih benar, belum angkatan ke-6 Bu Dinar ya. angkatan ke-6 ya, Ya, angkatan ke-6 teman-teman. Jadi kami dulu masuk di okupasi terapi tahun 1999. Wah, udah tua banget ya. Mungkin teman-teman belum lahir ya. Nah, kami lulus tahun 2002 gitu dari Akademi Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Surakarta. Jadi memang di bawah Departemen Kesehatan langsung ya. Nah, okupasi terapi ini di Indonesia memang ada 2 ya Pak Zahid ya. Itu memang teman-teman tuh selamat ya. Teman-teman ini adalah calon-calon okupasi terapis yang memang terpilih gitu. Di Indonesia hanya ada 2 gitu ya. Satu di Solo dan satunya lagi di UI gitu. Nah, kemudian sekarang memang sudah sampai pada strata D4 gitu. Nah, ini sedikit aja, sedikit saya bercerita walaupun tadi sudah diceritakan oleh Pak Zahid gitu, latar belakang saya. Jadi tahun 2002 kami lulus, saya bekerja pernah ya pertama kali itu di Surabaya di klinik stroke gitu. Nggak lama sih di Surabaya itu karena memang fokus saya pada waktu itu saya senang tertarik di pediatri gitu ya, dunia anak gitu. Maka di stroke itu saya hanya bertahan sebentar gitu. Kemudian alhamdulillah pada waktu itu ada kakak kelas yang menyampaikan bahwa oh di Cilegon nih membutuhkan tenaga okupasi terapis gitu. Dan alhamdulillah waktu itu langsung diterima di sana. Dan kebetulan jadi satu juga sama Pak Zahid di Cilegon gitu. ya, saya menyusul Ya. Bu Dinar tepatnya begitu ya. Gitu ya Pak ya. Nah, kemudian dari Cilegon itu karena saya ini menikah, kemudian suami saya di Jakarta, jadi saya pindah ke Jakarta. Saya bekerja juga di klinik tumbuh kembang di Jakarta gitu ya, kurang lebih 2 tahun gitu. Nah, tahun 2004 itu booming-boomingnya di Jakarta itu terkait pendidikan inklusif gitu. Nah, dari situlah ya saya ingin pengen ada pengalaman baru gitu
tadinya di klinik, kemudian ini di sekolah itu seperti apa gitu. Nah, ternyata di sekolah ini luar biasa banyak banget pengalaman yang saya dapat gitu. Saya pada waktu itu menjadi guru pendamping khusus gitu ya, shadow teacher. Saya mendampingi 2 siswa berkebutuhan khusus, yang satu autis tapi high function gitu, yang satu memang mengalami hambatan intelektual gitu. Jadi rata-rata ke bawah ya untuk intelijensinya. Nah, pada waktu itu banyak sekali gitu hal-hal yang saya temukan. Anak yang satunya high function ini seringkali frustasi gitu. Frustasinya kenapa? Dia sudah bisa materi yang diberikan oleh guru, tapi kok dikasih materi yang sama kayak gitu. Jadi ya frustasi gitu. Frustasinya karena itu ya kan dia tidak bisa mengutarakan gitu ya, ada permasalahan interaksi komunikasi gitu, sehingga dia nggak mampu untuk menyampaikan, aku tuh nggak ngerti, udah ngerti gitu ya, tapi kok dikasih ini lagi gitu. Jadi dia keluarlah gitu ya perilaku-perilaku yang tidak appropriate gitu. Nah, yang tadi yang hambatan intelektual juga sama seperti itu. Dia mengalami juga frustasi karena kemampuannya belum sampai tapi harus dipaksa. Nah, dari situ banyak pertanyaan-pertanyaan saya, kok bisa seperti ini ya? Kayak gitu kan. Harusnya pendidikan bisa dong, adil gitu ya. Adil dalam artian bahwa harus sesuai dengan kemampuan anak, memberikan sesuai dengan porsinya. Nah, dari situlah saya mencoba untuk mencari tahu jawaban saya gitu kan. Alhamdulillah suami saya memberikan kesempatan untuk sekolah, izinin sekolah lagi gitu. Karena waktu itu OT hanya sampai D3 ya Pak Sahid ya. D4-nya belum ada gitu Mm-mm. ya. Jadi waktu itu tahun 2006 saya bertekad untuk oke saya sekolah lagi deh gitu. Akhirnya saya mengambil S1 pendidikan luar biasa di UNJ gitu, Universitas Negeri Jakarta. Alhamdulillah selesai 4 tahun gitu dari S1 tersebut, pertanyaan saya belum terjawab gitu. Karena kebanyakan S1 kan masih belajar tentang konsep teori dasar gitu ya. Nah, tahun 2010 saya lulus, 2 tahun gitu saya kemudian bekerja lagi gitu ya. Ya pada waktu itu S1 juga saya bekerja juga, jadi kuliahnya malam hari gitu ya. Jadi jam 4 sampai jam 9 tuh kuliah, pulang gitu. Terus 2012 saya bertekad lagi, saya ingin nih mencari pertanyaan tadi ya, jawaban pertanyaan saya itu. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah lagi, ngambil S2 Pendidikan Kebutuhan Khusus di UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Ya waktu itu ya inilah banyak ya pokoknya perjuangan luar biasa ya Pak Sahid ya, Ya, benar. alhamdulillah sekali gitu. Jadi Bu Dinar ini Dan harus bolak-balik ya Bu Dinar waktu itu ya, dari Bandung ke iya, Jakarta gitu ya, karena tempat kerjanya di daerah Jakarta waktu itu ya. iya, pada waktu itu juga sudah satu tempat kerja juga dengan Pak Sahid ya. Kami di salah satu sekolah internasional di Jakarta Selatan gitu. Nah, alhamdulillah diberi kesempatan untuk di sekolah tersebut diizinkan saya sekolah lagi. Jadi bolak-balik saya 3 hari di Bandung, selebihnya di Jakarta gitu. Dan di Bandung itulah pertanyaan-pertanyaan saya satu persatu mulai terjawab gitu. Jadi bagaimana sih tadi mungkin Pak Sahid sudah sedikit ini ya, sedikit memberikan penjelasan bahwa bagaimana kita harus bisa mewujudkan lingkungan yang aksesibel gitu. Aksesibel ini artinya apa? Harus bisa diakses oleh semua orang gitu. Sehingga lingkungan yang harus kita bangun harus bersifat universal. Artinya universal adalah harus bisa digunakan oleh semua orang. Nah, konsep ini yang nanti akan kita pelajari bersama-sama teman-teman. Jadi bagaimana kita harus bisa membangun lingkungan yang inklusif gitu ya. Harus membangun dari sekarang paradigma kita yang inklusif juga gitu. Nah, alhamdulillah diberikan kesempatan ya untuk belajar di Universitas
Sarjana Wiyata Taman Siswa. Sekarang saya mengajar sama seperti Pak Sahid. Jadi 2015 karena suami harus pindah tugas gitu ya dari Jakarta ke Jawa. Alhamdulillah kami pulang kampung justru gitu. Jadi saya balik lagi ke kampung halaman saya di Jogja gitu, di desa. Teman-teman pernah ke Parangtritis? Pernah ya? Belum, Mbak Tasya belum pernah. Ya mudah-mudahan nanti bisa bermain ke pantai Parangtritis. Jadi saya dekat 10 kilo dari pantai. Gitu. Nah, di UST ya, UST kami menyingkatnya UST gitu. Ini kampus peninggalannya Ki Hajar Dewantara langsung, teman-teman. Jadi ini memang peninggalan dari Ki Hajar Dewantara yang beliau pada waktu itu memang mengembangkan beberapa lembaga gitu dari TK sampai universitas gitu. Kalau dulu namanya Sarwi, Sarjana Wiyata Taman Siswa gitu, karena sebenarnya Sarjana Wiyata itu sendiri sudah universitas gitu. Tapi karena birokrasi di Indonesia ini harus ada tambahan universitas, maka Sarwi tadi jadi tambahan lagi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Jadi kalau dimaknai sebenarnya universitas gitu ya. Ya, tapi tidak apa-apa gitu. Jadi kami justru berada di rumahnya Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau itu banyak sekali ya filosofi terkait tentang ajaran pendidikan ini sangat-sangat humanis gitu. Nah, nanti lain waktu kita bisa bermain langsung nih di museumnya Ki Hajar Dewantara. Monggo teman-teman kalau ke Jogja mampir gitu ya. Oke, sangat Oke, menarik sekali ya Bu Dinar ya. iya Pak. Jadi itulah ini ya, maka Allah itu luar biasa jalannya gitu ya. Jadi memberikan kesempatan kepada saya yang ibaratnya tadi berawal dari ya saya dulu terapis gitu, guru gitu ya, dan sekarang diberikan kesempatan untuk bisa mengabdi sebagai dosen dan alhamdulillah bisa bertatapan langsung dengan calon-calon guru gitu. Jadi visi kami ingin ya mengajak calon-calon guru memiliki pandangan yang inklusif gitu. Dan alhamdulillah saya diundang oleh Pak Sahid bertemu dengan teman-teman calon okupasi terapis ini yang harapan kami juga menyebar itu juga gitu ya. Menebar benih-benih cinta ya teman-teman, benih-benih cinta gitu. Karena kami punya slogan nih. Apa itu Guru Bu Dinar? ramah guru semua anak yang bahagia penuh cinta gitu. Jadi teman-teman harus bahagia dulu gitu ya dengan profesi teman-teman ini. Nanti kalau sudah menerima, oh ya aku profesinya aku adalah okupasi terapis gitu ya. Nah peranku seperti apa sih gitu. Nah kalau sudah memahami itu, insya Allah nanti teman-teman bisa menebar benih-benih cinta itu kepada siapapun gitu sehingga kita bisa membangun ya lingkungan sosial yang ramah begitu. Nah, bisa dimulai Pak Sahid? Ya, Saya share silakan, screen silakan Bu sekarang ya. Dinar. Ya, sepertinya Ya, menarik dan semakin menarik ya. mudah-mudahan ya teman-teman. Nanti ini Kampus Merdeka ini memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa loh untuk bisa belajar lintas universitas gitu. Ya, Jadi kan sekarang ini program Pak Menteri itu kan ada Kampus Merdeka. Jadi kalau di kami itu mulai dari semester 5 sama seperti teman-teman ini boleh belajar ke mana saja, di universitas mana saja gitu. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa nih ya memilih di UST untuk tempat belajar yang lain gitu. ya. Ada Kepengen banyak tawannya apa gitu. Ada banyak topik yang menarik ya Bu Dinar. Kalau dari ceritanya Bu Dinar kemarin itu ada tentang ulasan tentang permainan tradisional dari sisi edukatifnya begitu Ya, ya Bu Dinar. ya, jadi ada mata kuliah yang bisa dipilih oleh teman-teman. Ini salah satunya yang kami tawarkan untuk dipilih oleh teman-teman di Kampus Merdeka adalah dolanan anak gitu. Kemudian
bagaimana salah satu ajaran dari Ki Hajar Dewantara yang kami sebut sebagai metode sari suara. Metode sari suara ini bagaimana mengkombinasikan antara gerak, lagu, dan irama, gitu ya, sehingga kita bisa membangun pembelajaran yang memerdekakan melalui pendidikan seni, gitu. Jadi menarik banget gitu. Itu siapa tahu kalau teman-teman tertarik karena banyak sekali ya di OT pastinya banyak mata kuliah yang dipelajari juga kan ya Pak Sahid, kayak mungkin ritme musik gitu. Benar. Kayak musik terapi gitu kan ya. Nah, Ya. bisa nih nanti teman-teman bisa belajar lintas. Maka sebenarnya kampus Merdeka programnya Pak Menteri sekarang ini sangat sangat menarik gitu ya, bagaimana kita bisa mengembangkan diri gitu. Kita dibebaskan sekarang itu teman-teman. Jadi saya sebenarnya pengen jadi mahasiswa lagi. Kan sudah Ya jadi sekarang mahasiswa mahasiswa juga. sih. Sekarang mahasiswa juga sih. Sekarang Ya, saya ya. lagi belajar nih teman-teman untuk ambil program doktor. Mohon doanya, mudah-mudahan cepat selesai. Ya, ini sedang menyusun disertasi. Saya ambil di UPI juga gitu. Iya, di Bandung. Ya. Oke. Oke, sambil menunggu Bu Dinar menyiapkan slide-nya, itu menarik ya yang disampaikan oleh Bu Dinar tadi. Ternyata Ki Hajar Dewantara itu sudah memikirkan bagaimana mengkombinasikan antara kinestetik, auditori, gitu ya. Dan hal-hal yang kalau kita dalam sudut pandang OT itu adalah sensory base banget, gitu. Ya kaitannya dengan stimulasi kognitif ya, kecerdasan dan mungkin kecerdasan yang lain juga, emosional dan sebagainya begitu ya Bu Dinar ya. Itu dan Betul ya, Pak. itu menarik sekali ya sebenarnya. Oke, baik, silakan Bu Dinar dilanjutkan. Iya, jadi kalau kita telusuri tentang sejarahnya Ki Hajar Dewantara ini kan beliau dulu kan dibuang ke negeri Belanda kan. Kemudian di negeri Belanda itu justru beliau banyak bertemu. Salah satunya adalah tokoh pendidikan juga Montessori gitu. Maka banyak sekali ajaran-ajaran beliau ini yang sebenarnya kalau kita telusuri itu multisensori gitu. Jadi bagaimana melibatkan untuk pembelajaran ya kayak tadi salah satunya metode sari suara ini kan mengembangkan bagaimana kombinasi antara gerak, lagu dan irama. Jadi memang ada kinestetiknya juga, auditorinya juga gitu kan ya Pak Sahid. Kemudian nanti juga ada audiovisualnya juga seperti itu. Oke teman-teman, saya mulai di sini topik yang akan kita diskusikan dan akan kita sharingkan bersama terkait aksesibilitas, gitu ya. Kalau teman-teman maknai tersendiri dari kata aksesibilitas itu apa sih? Kita santai aja ya Pak Sahid, kita sambil diskusi gitu. Apa ya Ya, teman-teman boleh yang silakan. yang langsung bisa teman-teman tangkap, oh iya aksesibilitas itu adalah ini nih gitu, apa ya? Ya, silakan. Siapa yang akan berpendapat? Apa sih aksesibilitas menurut dari teman-teman gitu? Ibu, saya mau nyoba. Ya, Mbak Fitriani, silakan. Aksesibilitas itu kayak sebuah ruang, sebuah sarana dan sebuah peluang gitu Bu. Jadi bisa digapai oleh banyak orang gitu. Itu aksesibilitas. Oke, Mbak Marsha, thank you. Jadi bisa digapai oleh banyak orang gitu. Jadi aksesibilitas ini adalah kemudahan gitu ya. Kemudahan yang bisa digunakan oleh semua orang gitu. Nah, harapannya seperti itu gitu. Nah, kalau saya perlihatkan gitu ya, sebenarnya ini menjadi salah satu konsep welcoming school. Bagaimana kita harus membangun lingkungan
yang ramah gitu ya, lingkungan yang bisa diakses itu bisa dilalui ya, seperti Mbak Marsha tadi sampaikan, bisa dilalui oleh semua orang, bisa digunakan oleh semua orang gitu. Nah, kira-kira aksesibilitas ini ada aksesibilitas apa saja nih? Bentuknya seperti apa saja? Kalau kita bicara di sini ya, konsep welcoming school dan learning friendly environment. Jadi kita akan membangun bagaimana lingkungan yang ramah. Nah, lingkungan itu bisa dalam bentuk apa? Akses jalannya. Oke, akses jalannya ya, betul. Apa lagi? Fasilitas. Betul, fasilitas-fasilitas berarti itu lebih pada aksesibilitas secara fisik ya. Aksesibilitas secara fisik. Kemudian yang satunya kita akan membahas nanti aksesibilitas secara sosial. Gitu. Bagaimana kita harus bisa memberikan kemudahan-kemudahan secara sosial. Sehingga semua orang itu bisa berinteraksi dengan baik satu dengan yang lainnya dan pada akhirnya diterima secara positif di lingkungannya. Gitu. Sehingga topik hari ini kita akan membahas terkait aksesibilitas secara fisik dan aksesibilitas secara sosial. Nah, oke. Kalau teman-teman lihat di gambar ini, apa sih yang ada di dalam pikiran teman-teman? Oke, saya ingin mengajak interaktif teman-teman, silakan buka menti.com. Ya, kalau pakai handphone berarti zoom-nya diminimize dulu, kemudian ketik www.menti.com, kemudian masukkan kode nomor 27040806. Nah, nanti akan ada pertanyaan dan juga nanti teman-teman tinggal memasukkan jawabannya di kolom yang tersedia. Ibu maaf, saya tadi coba tapi tulisannya kodenya nggak bisa ditemukan nih. Oh, ini 27040806. Ibu dicoba tadi Ibu not found. Nggak bisa ya? Bentar. Iya, kodenya nggak ditemukan. Bentar, sebentar. Oke, sambil menunggu, kira-kira ada yang melihat? Ya, sambil menunggu Bu Dinar setting lagi, mungkin ada yang mau berpendapat dari gambar yang disampaikan oleh Bu Dinar tadi. Apa yang dilihat oleh kalian dari gambar tersebut? Maaf untuk ini Bu, baik itu untuk kita ya, yang misalnya bisa berjalan dengan kedua kaki gitu, dan juga buat orang-orang yang mungkin punya keterbatasan di kakinya yang memakai kursi roda gitu. Karena tadi jalanannya itu kan juga ini ya Bu, seperti apa zigzag gitu ya Bu, yang bagian landainya itu yang kayak landainya. Nah itu kan kalau kita lihat-lihat kayak gunung gitu ya Bu, kan kenapa dibuat garis bidang miring gitu ya? Itu supaya nggak kalau lurus kan bisa jatuh jauh ya Bu ya, bisa tinggi banget gitu ya Bu, jadinya dibuat zigzag gitu. Iya, oke. Terima kasih Mbak Tasya. Ya, ada yang ingin berpendapat lagi? Sudah betul tadi Mbak Tasya. Ya, sangat-sangat bisa membantu sekali gitu ya. Nah, yang lebih spesifik lagi, mungkin teman-teman bisa menjelaskan gitu, membantu bagi siapa saja nih, gitu. Iya, itu tadi ada
itu kan namanya rem untuk orang yang dengan kursi roda, dan itu malah dikolaborasiin sama tangga. Jadi biasanya kan pembuatan rem itu memakan tempat, tapi ada desainnya itu di-adjust gitu supaya bisa dilalui oleh walaupun orang disabilitas sama orang-orang normal gitu. Jadi bisa diakses dua-duanya. Oke, thank you banget. Ya, betul apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Tasya dan Mbak Yaumil gitu ya. Jadi ini sangat-sangat memudahkan buat siapa saja gitu. Baik itu teman-teman kita yang difabel gitu ya. Kalau saya lebih senang difabel ya, different ability sebenarnya gitu daripada kita nyebut dengan disability gitu. Dan saya sendiri sebenarnya pengen menghilangkan labeling-labeling itu karena sebenarnya kita memiliki disability juga gitu ya. Masing-masing dari kita itu sebenarnya punya hambatan-hambatan juga gitu ya. Jadi kalau bisa sih ya udah kita sebut aja gitu ya teman-teman kita semuanya dengan karakteristik yang beragam gitu. Nah, karakteristik ya sifat ya, kemudian ciri-ciri kita yang beragam juga banyak sekali. Jadi bisa memudahkan gitu ya, memudahkan bagi siapapun. Termasuk lansia gitu. Kenapa kok lansia sangat diuntungkan gitu? Karena dengan naik tangga gitu, itu justru akan banyak tekanan-tekanan pada persendian, sehingga itu yang nanti akan semakin menyusahkan gitu, sehingga dengan dia berjalan di ram gitu ya dan landai itu akan memudahkan sekali gitu. Nah, kita pun ya yang masih muda itu bisa memilih juga kan. Oh, saya mau jalan di ram apa yang di anak tangga tadi itu gitu. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana kita harus bisa membangun aksesibilitas fisik gitu ya yang bisa diakses oleh semua orang. Sehingga lingkungan kita nanti bisa bersifat ramah gitu. Ramah untuk siapa saja. Nah, sekarang yang kedua, gambar yang kedua. Ini kita lebih interaktif lisan aja kali ya, Pak Sahid ya. Oke, boleh Bu Dinar. Ya. Oke. Kalau ini apa yang teman-teman pikirkan ya? Ya, kira-kira ini benda apa begitu ya, kemudian fungsinya untuk apa, bisa membantu apa begitu. Iya, betul. Kok itu kayak naga ya, Bu Ninar ya, gitu. Itu ada kupingnya apa sih gitu. Ya. Ada yang bisa menebak ini kira-kira benda apa ya? Ya, Sofi menuliskan di chat bahwa ini adalah alat untuk menstimulasi taktil sensorisnya. Tapi antara yakin dan nggak yakin, Sofi, gitu ya? Bagaimana Bu Dinar? Tahu, baru lihat gitu, baru lihat ya. Ini alat untuk menstimulasi taktil sensori ya di bagian mana, Mbak? Nah, di bagian mana tuh? Di bagian duri-durinya. Bagian duri-durinya ya? Duri-durinya itu ya, itu menstimulasi di bagian organ mana kalau Mbak Patricia menebak? Kenapa Bu? Maaf. Ya, memberikan rangsangan atau stimulasi di bagian alat tubuh yang mana, organ tubuh yang mana? Di bagian kulit. Di bagian kulit ya, tapi di bagian mana kan kulit muka atau Kayaknya untuk tempat pensil deh Bu. Ini buat tangan pegang pensil. Oke, buat tempat pensil pegang tangan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Patricia. Tapi pernah membayangkan ini? Pernah ada bayangan seperti itu? Belum? Baru kali ini ya. Bulat aja gitu loh Bu. Kayak kalau buat bantuan kayak yang buat grafik kan susah tuh. Itu bulatan. Tapi kalau untuk bentuknya kayak gini baru kali ini sih Bu.
Baru kali ini. Oke. Ya, Mbak Patricia. Lucu ya bentuknya ya, kayak naga. Oh, nih Mbak Yaumil di hand gitu ya, di tangan gitu. Oke, bisa dijelaskan lebih spesifik lagi Mbak Yaumil? Kalau menurut saya itu kayaknya untuk meningkatkan kemampuan hand skill-nya juga. Soalnya kan ada kayak yang runcing gitu, jadi buat digenggam gitu, buat grasping-nya. Iya. Oke. Tebakan yang luar biasa. Thank you. Ya, ada yang lagi? Ada yang ingin menyampaikan lagi? Kira-kira apa sih ini ya? Ada lagi yang mau berpendapat? Tebak-tebak aja. Tapi nggak ada berhadiahnya ya Pak Said ya? Ya. Apa ya kira-kira ya? Tadi sebenarnya Kenapa? sudah tepat sih tadi. Sudah ada yang bisa menebak ya, Bu Dinar ya? Mengarah ke sana gitu. Tapi mungkin bisa lebih spesifik lagi ya Pak Sahid ya. Oh Ya. ini lubangnya ini untuk ini gitu. Kemudian Fungsinya yang untuk apa begitu kayak ya? ada jeruji, gitu. Ibu kalau untuk yang paruhnya itu buat telunjuknya nggak sih Bu? Apa gimana Bu? Ya, yang seperti ini ya, yang seperti telinga Iya. itu ya. Yang seperti Iya. telinga itu ya. Itu untuk apa Mbak Fitriani? Buat telunjuknya nggak Bu? Oke, Jadi buat telunjuknya. Oke, ya betul sekali. Jadi ini adalah alat bantu untuk menulis, gitu. Ini namanya kalami. Bentar, saya perlihatkan ya, perlihatkan lagi yang lebih spesifik lagi. Sebentar ya, kemarin tuh sudah terlihat sih. Jadi alat itu ya memang didesain untuk membantu anak-anak yang memiliki masalah sensori gitu. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Patricia ya dan Mbak Sofi tadi ya, bahwa ini sebagai salah satu alat yang membantu anak-anak ya, seringkali banyak sekali anak-anak yang mengalami masalah gangguan sensori gitu. Dan kalam ini namanya kalami gitu. Nah, kalami ini seringkali anak-anak dengan dysfunction sensori integrasi gitu ya, permasalahan sensori integrasi itu kan mereka sangat kadang hipersensitif sekali terhadap sesuatu gitu ya. Nah, kalami ini membantu bagi anak-anak yang mengalami hipersensitivitas tadi itu. Jadi ini geruji-geruji ini sekaligus memberikan stimulus, betul tadi yang disampaikan oleh teman-teman tadi, berikan rangsangan di bagian telapak tangan. Jadi ini untuk
menopang gitu ya. Jadi kalau nanti pensilnya dimasukkan ke dalam lubang ini, kemudian seperti telinga ini, betul tadi Mbak Fitriani, itu untuk memasukkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Gitu. Sehingga pola megang pensilnya itu juga nanti akan membantu dalam posisi tripod point, gitu ya, dengan menggunakan 3 jari ini. Gitu. Dan juga ini untuk mensupport bagaimana terkadang kalau ada masalah hipersensitivitas biasanya akan diikuti juga dengan tonus otot yang lemah. Nah, ini juga akan membantu bagaimana mensupport ya agar telapak tangannya ini dalam kondisi yang stabil gitu ya, yang stabil seperti ini gitu. Jadi tidak drop gitu. Nah, stabil dan sekaligus ini seperti kan ini lancip-lancip gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak begitu lancip. Jadi kalau anak menekan pensilnya ini sekaligus memberikan rangsangan di bagian telapak tangan gitu. Jadi kalau ditelusuri lagi ini ada poin-poin ini ya, kalau teman-teman mungkin nanti belajar di neurologi gitu kan, nanti akan memberikan rangsangan secara langsung di saraf-saraf telapak tangan. Gitu. Nah, ini yang mendesain siapa? Yang mendesain adalah okupasi terapi. Gitu. Seorang occupational terapis mendesain ini dan bekerja sama dengan pendidikan. Gitu ya. Jadi justru nanti teman-teman harus bisa berkolaborasi dengan berbagai profesi ilmu, gitu, untuk bisa mengembangkan, gitu ya, alat bantu yang aksesibel bagi semua anak, gitu. Sehingga monggo itu justru nanti ide-ide kreatif itu ya ditunggu ya. Nanti teman-teman siapa tahu bisa mengembangkan ide-ide ini dan ini dijual belikan loh teman-teman gitu. Jadi silakan nanti pengembangan ke arah penelitian gitu ya. Kalau bisa teman-teman nanti bisa mengembangkan, oh iya saya ingin membantu siswa ya kan, kalau misalnya di kelas, di sekolah misalnya gitu. Banyak anak itu yang kesulitan fokus gitu ya. Kan ada ya anak tipe hiperaktif gitu ya. Dia kan kesulitan sekali gitu kan. Dan seringkali ada permasalahan vestibular ya Pak Sahid ya, keseimbangan yang mana itu nanti akan berpengaruh sekali terhadap pay attention mereka. Nah, saya pengen nih mengembangkan bagaimana Corsi gitu ya. Corsi membantu anak yang memiliki karakteristik hiperaktif tadi itu, dia tetap bisa duduk tapi dinjot-njot gitu, misalnya gitu kan, dia tetap bisa bergerak tapi dia tetap bisa duduk bersama teman-temannya gitu. Nah, itu silakan nanti teman-teman bisa mengembangkan gitu. Kok bisa ya Bu kayak gitu? Ya bisa, monggo silakan. Itu ide-ide kreatif, kadang kita harus berpikirnya out of the box gitu ya. Berpikir yang tidak lazim tapi itu bisa membantu anak-anak gitu. Kemudian ada ya siswa, kalau kami dulu sering observasi di kelas, itu banyak anak-anak yang lie down gitu. Dia nggak bisa duduk tegak gitu. Kenapa ya? Itu kan kita perlu tuh analisis activity kita harus berjalan gitu. Kenapa kok anak-anak nggak bisa duduk tegak sih? Kenapa ya gitu? Kan nggak dipaksa, kamu duduk tegak dong. Bisa nggak duduk tegak? Ayo 5 menit duduk tegak kayak gitu. Nah, kita nggak ngelihat kok bagaimana tonus otot anak ini gitu. Ternyata dia otot-ototnya lemah sekali gitu ya, dan tidak bisa menopang bagaimana dia harus bisa duduk tegak. Nah, teman-teman silahkan dong bisa mengembangkan bagaimana aksesibilitas yang nanti bisa membantu anak ini untuk bisa duduk tegak, gitu. Sehingga bisa membantu pay attention dia juga di kelas. Nah, itu kan sebenarnya tugas-tugas dari teman-teman nih, gitu ya. Nah, nanti bisa bekerja sama dengan guru, bisa bekerja sama dengan ahli lain gitu ya, untuk bisa nanti mengembangkan bagaimana aksesibilitas secara fisik yang nanti bisa
membangun dan bisa membantu semua orang gitu. Nah, itu ya teman-teman, ini PR kita bersama. Oke, mungkin ada 1-2 yang berpendapat, oh iya Bu, saya nggak ngira loh bisa seperti itu. Monggo, mungkin ada komen dari teman-teman dulu nih. Gimana Mbak Silakan. Fitricia? Mbak Fitriani, Patricia terus. Mbak Fitriani. Saya aja nggak kepikiran sebenarnya bahwa di bagian kayak ekor itu ternyata itu di bagian bawah telapak tangan begitu ya Bu Dinar ya? Iya, Gitu iya. ya. Itu untuk Jadi menopang, ya betul Pak. Jadi sekalian untuk support dari bagian wrisnya dan sekaligus memberikan taktil di telapak tangannya gitu ya. Betul, iya. Ya. Iya. Nah, ini juga desainnya lucu juga kan ya Pak Sahid gitu. Jadi kita juga harus bisa merancang bagaimana desain yang kalau dilihat menarik gitu kan. Jadi secara fashionnya juga, wah ya menarik ya gitu. Kemudian secara fungsinya juga, oh iya fungsinya seperti ini ya, seperti itu. Dan itu nanti ini bisa dijadikan hak karya cipta dari teman-teman gitu, sehingga nanti teman-teman bisa mengembangkan beragam fasilitas untuk bisa membantu semua orang yang mungkin mengalami hambatan-hambatan tertentu yang nanti menghilangkan hambatan itu. Jadi kita harus bisa menghilangkan barrier, gitu ya. Barrier itu apa? Hambatan. Gitu. Nah, dalam rangka apa sih, gitu ya? Kenapa kok kita harus mengembangkan seperti tadi yang saya gambarkan di awal itu gitu, dalam rangka untuk kita bisa membangun ya lingkungan yang inklusif gitu. Nah, kalau teman-teman maknai apa sih inklusif itu, teman-teman? Udah pernah dengar belum kata inklusif? Melibatkan semuanya. Iya, melibatkan semuanya, betul Mbak Anissa, terima kasih. Ada lagi? Satu sederajat ya Bu, satu setara gitu. Oke, kesetaraan, ya. Terima kasih. Ada lagi? Ada kriteria yang harus dipenuhi. Bagaimana? Sorry, suaranya kurang jelas. Ada kriteria yang harus dipenuhi atau mungkin ada kriteria yang sama. Ada kriteria yang sama yang harus terpenuhi gitu, oke. Ada yang ingin berpendapat lain? Kalau kayak memandang positif semua perbedaan yang adanya gitu. Memandang positif semua perbedaan. Oke ya. Kalau kita simak ke dalam kata-katanya ya, inklusif ini lawan katanya apa? Eksklusif. Eksklusif. Oke, eksklusif. Apa sih makna dari eksklusif, teman-teman? Memisahkan, mengeluarkan. Memisahkan, ya, memisahkan. Misalnya, kalau saya analogikan ya, ada ruangan eksklusif. Ya, berarti yang boleh masuk ke situ orang-orang tertentu saja atau semua orang boleh masuk? Orang tertentu. Iya, orang-orang tertentu saja gitu ya. Karena eksklusif gitu. Nah, misalnya di situ yang boleh masuk ke sini hanya yang berdasi. Berarti kita yang tidak berdasi nggak boleh masuk di situ karena hanya berdasi saja gitu. Nah, itu adalah eksklusif. Nah, lawannya adalah inklusif. Jadi inklusif ini kalau saya analogikan pintu itu terbuka lebar gitu. Jadi kalau tadi hanya siapa saja yang boleh masuk, nah kalau inklusif ini ya terbuka. Tadi ya,
kesetaraan, keterbukaan gitu. Jadi kita siapapun itu tanpa memandang latar belakang mereka, entah mereka dari sosial ekonomi yang mana, mereka dari budaya yang mana, etnik yang mana, suku yang mana gitu ya, bahasa seperti apa, kemampuannya bagaimana ya, itu tidak dilihat tanpa syarat. Semuanya boleh masuk. Begitupun di ranah pendidikan. Maka ada paradigma ya, pendidikan inklusif. Ya, itu sebenarnya paradigma ya, teman-teman, paradigma karena sebenarnya banyak sekali tahapan ya, tahapan sampai paradigma inklusif ini terbangun gitu. Nah, kita semua ini harus memiliki paradigma yang inklusif ini. Sehingga kalau kita sudah terbuka gitu ya, wawasan dan pola pikir kita yang inklusif, maka memandang sesuatu pun juga kita harus tadi itu inklusif tadi, yaitu penerimaan yang positif gitu. Sehingga muncul nanti keberterimaan kita melihat seseorang, melihat individu, ini adalah individu yang memiliki potensi. Jadi setiap anak, setiap individu itu pasti memiliki potensi. Gitu. Nah, itu yang harus kita kuatkan. Nah, sehingga teman-teman pun ya di sini calon-calon occupational therapist itu juga harus memiliki pola pikir yang inklusif juga. Sehingga nanti melihat ya sosok seorang individu, apa yang harus kita kembangkan, potensi apa yang harus bisa kita munculkan di situ. Nah, sehingga kita tidak lagi melihat kekurangannya apa sih gitu. Tapi kita melihat potensi apa yang bisa dikembangkan. Dan itulah ya yang harus kita fokuskan ke depan. Sehingga nanti kalau kita sudah memiliki pandangan yang inklusif, ya itu sudah secara otomatis ya akan terimbas pada sifat dan karakter kita, gitu. Terimbas juga pada perilaku kita. Perilaku kita akan lebih terbuka, akan lebih open minded kepada siapapun, gitu. Dan akan terus menjadi seorang yang growth mindset. Growth mindset itu apa? Seorang yang terus bertumbuh, belajar terus gitu. Nah, itu yang harus kita kuatkan ya, teman-teman. Siap menjadi individu yang memiliki pola pikir inklusif? Siap ya. Yang bahagia, penuh cinta. Tadi ya, teman-teman. Ya, bahagia, penuh cinta. Gitu. Nah, kalau dalam ranah pendidikan, ya berarti di sini adalah pendidikan yang terbuka untuk siapa saja, tanpa memandang latar belakang ras, suku, bahasa, budaya, kemampuan mereka, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Kenapa sih? Karena kita nanti akan menuju ya, salah satu tujuan akhir pendidikan adalah learning to live together. Jadi belajar itu untuk bisa hidup bersama-sama di tengah masyarakat. Nah, itu sebenarnya ya tujuan akhir dari pendidikan kita adalah semua orang harus bisa mandiri gitu, harus bisa nanti berbaur di lingkungannya. Kalau paradigma lama ya paradigma yang paling awal ini adalah paradigma segregatif gitu. Segregatif ini adalah masih yang mengkotak-kotakkan. Itu mengkotak-kotakkan tuh mengelompokkan. Maka masih banyak dan sampai sekarang pun di Indonesia ini masih juga menyelenggarakan pendidikan yang segregatif itu. Salah satunya ya SLB, SLBA, SLBB, SLBA itu kan hanya untuk teman-teman yang tunanetra gitu ya, yang memiliki hambatan melihat.
yang SLBB itu adalah untuk yang tuli gitu. SLBC itu yang memiliki hambatan intelektual. Nah, seperti itu ya, mengelompokkan. Nah, ternyata paradigma segregatif ini kurang bisa mendukung bagaimana learning to live together tadi itu. Jadi kalau udah selesai di ranah pendidikan, mereka kurang bisa mandiri karena terbiasa dengan lingkungan yang sama. Begitupun dengan kita, gitu kan? Teman-teman kalau ketemu dengan teman-teman yang memiliki karakteristik tertentu, kadang ini ya kalau bahasa Jawanya tuh keku gitu ya. Keku tuh apa Pak Said ya? Apa sih nggak terbiasa gitu ya, nggak terbiasa. Apalagi nanti kalau kita ketemu dengan teman-teman kita yang memiliki karakteristik kayak contohnya autism gitu ya. Nah, itu terkadang kita kok aneh sih gitu ya. Kok kayak gitu sih gitu. Nah, itu sebenarnya memang karakteristiknya dia seperti itu gitu. Nah, justru kita harus bisa menerima gitu ya keberagaman karakteristik tersebut sehingga kita akan membantu teman kita tadi itu juga untuk bisa beradaptasi dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Nah, di sini paradigma yang harus dibangun bahwa nanti teman-teman ini akan menghadapi keberagaman gitu. Dimanapun ya teman-teman berada, pasti teman-teman itu akan menghadapi keberagaman. Dan yang harus kita kuatkan bahwa setiap individu itu memiliki kapasitasnya masing-masing. Setiap individu itu unik gitu. Setiap individu itu punya potensi. Gitu. Dan kalau saya sendiri ya sekarang saya seorang pendidik gitu. Ya saya harus membangun konsep bahwa saya mengajar untuk keberagaman kelas gitu. Jadi pembelajaran yang saya kembangkan harus bisa diakses oleh semua keberagaman karakteristik yang saya temukan. Sehingga nanti saya harus bisa mengembangkan fasilitas-fasilitas yang membantu ya, aksesibilitas yang tadi bisa memudahkan semua orang. Kayak misalnya ya, assistive devices gitu. Assistive devices ini kan bagaimana saya bisa membantu dalam pengembangan teknologi gitu. Tidak hanya teknologi secara IT saja gitu ya, tapi bagaimana yang masih bersifat tradisional misalnya kayak gitu, saya juga harus bisa membangun itu. Nah, ini konsep welcoming school, bagaimana kita harus membangun komunitas sekolah ya dengan kita harus menghilangkan adanya barrier atau hambatan dalam proses belajar tadi itu. Oleh karena itu, di semua instansi itu harus inklusif. Termasuk ya lembaga-lembaga pendidikan. Itu juga harus bisa membangun bagaimana lingkungan yang aksesibel. Di tempat-tempat publik juga, kalau teman-teman kan sering ke bandara, sering ke stasiun kereta api, ada beberapa fasilitas publik yang memang di situ sudah aksesibel sekali gitu. Sudah memberikan akses kemudahan kepada semua karakteristik orang. Tapi ada juga ya, masih banyak sekali ya aksesibilitas yang perlu kita kembangkan lagi gitu. Apalagi kalau mungkin di Jakarta ya teman-teman kan sekarang udah banyak banget ya pengembangan yang dilakukan. Kalau di daerah-daerah masih banyak sekali ya hal-hal yang perlu kita kembangkan gitu. Dan beberapa waktu yang lalu kami juga di UST mengembangkan salah satu teknologi yang membantu untuk teman-teman kami yang tuli gitu. Jadi kami alhamdulillah kemarin diberikan bantuan dana untuk bisa mengembangkan tersebut. Kami namakan media pembelajaran Sumeh. Sumeh itu kan kalau dalam bahasa Jawanya artinya ramah ya, Sumeh itu.
oh orang itu sumen. Nah, pengembangan media ini dengan berbasis speech recognition. Jadi kalau saya ngomong seperti ini, jadi langsung ada kayak ini ya, apa namanya, subtitle gitu di bawahnya. Sehingga itu nanti akan membantu teman-teman mahasiswa di UST untuk bisa memahami apa yang dosen sampaikan. Terlebih dalam pembelajaran virtual seperti ini, gitu ya. Seringkali mahasiswa tuli kan sulit toh, apalagi kalau saya ngomong cepat banget kayak gini. Kan mimik apa ya, gerak bibir saya sulit untuk bisa ditangkap karena saya cepat ngomong. Nah, media ini yang nanti akan membantu gitu. Sehingga nanti ada semacam di layar ini ada langsung otomatis gitu mengetikkan apa yang saya sampaikan dan diubah menjadi tulisan seperti itu. Nah, itulah pengembangan-pengembangan yang harus kita kembangkan ke depan, teman-teman, dalam rangka untuk kita bisa membangun aksesibilitas fisik yang ramah. Gitu. Nah, ini contoh beberapa ya, yang mungkin nanti bisa teman-teman kembangkan. Misalnya kayak di playground. Oh, ternyata saya di sekolah, misalnya kalau nanti teman-teman bekerja di lembaga pendidikan, misalnya gitu ya, di sekolah misalnya, bagaimana nanti peran OT untuk bisa mengembangkan aksesibilitas, baik itu kan kalau kita itu kan harus berfokus pada bagaimana sih productivity anak ya. Productivity anak siswa berarti oh dia sebagai pelajar dan dia juga sebagai orang yang bermain juga gitu. Nah, sehingga itu juga harus kita perhatikan gitu. Bagaimana lingkungan playground ya yang harus bisa aksesibel untuk semua anak. Kemudian di lingkungan kelas, bagaimana kita harus bisa mengamati gitu, mengamati mungkin ada pengembangan sarana yang perlu kita kembangkan agar anak ini bisa mudah mengikuti kegiatan di kelas, misalnya seperti itu. Kemudian secara ADL-nya gitu. Misalnya toiletingnya seperti apa, sampai teman-teman juga harus bisa mengamati bagaimana cara anak ini menggunakan baju, menggunakan celana lagi gitu. Kan ada ya anak-anak yang kesulitan sekali menggunakan ikat pinggang gitu kan. Masa kita harus paksa sih anak nggak bisa menggunakan ikat pinggang, kamu harus pakai dong ikat pinggangnya gitu ya. Ya walaupun itu tetap kita bantu nanti program step by step, tapi kita juga harus membantu bagaimana anak ini harus muncul kemandirian dia, gitu kan. Misalnya nanti kita bisa mendesain celana yang anak ini itu tidak perlu menggunakan ikat pinggang misalnya kayak gitu. Atau teman-teman bisa mengembangkan celana yang pakai velcro kayak gitu kan ya. Ditarik terus nanti ditempel lagi kayak gitu. Atau nanti pakai yang karet misalnya seperti itu. Jadi nggak perlu pakai ikat pinggang misalnya kayak gitu. Nah, ini juga harus dihubungkan dengan kebijakan sekolah juga. Kebijakan sekolah juga harus fleksibel juga gitu ya, nggak kaku gitu. Ada anak yang sulit untuk menggunakan ikat pinggang terus harus terus dipaksa gitu ya. Nanti kalau anak tidak menggunakan ikat pinggang terus diberikan sanksi ya nggak bisa seperti itu juga. Kebijakan sekolah juga harus fleksibel juga seperti itu. Nah, bagaimana lingkungan toilet juga harus dilihat gitu. Harus memudahkan semua orang. Nah, di sini nih contoh tadi yang saya berikan contoh kepada teman-teman. Ini ada anak yang dia kesulitan untuk duduk tegak gitu ya. Nah, dimungkinkan tonus otot di bagian punggung ini masih lemah. Sehingga teman-teman bisa mengembangkan bagaimana kursi yang nanti bisa menopang punggung dia gitu. Sehingga dia bisa tetap duduk tegak. Nah, ini tugas teman-teman gitu. Bagaimana nanti teman-teman harus bisa mengembangkan ya seperti ini gitu ya, assistive device yang nanti harus bisa dikembangkan gitu.
Nah, di sini mencakup penyediaan rambu-rambu lingkungan yang aksesibel. Bagaimana memodifikasi lingkungan yang harus bisa diterima, harus bisa memudahkan semua orang. Gitu. Nah, ini ini 7 prinsip dasar ya yang harus kita perhatikan gitu. Bahwa pertama dapat digunakan oleh semua orang. Kemudian fleksibel dalam penggunaannya, mudah digunakan, informasinya juga harus jelas, memberikan toleransi terhadap kesalahan gitu. Kemudian tidak memerlukan banyak tenaga dalam penggunaannya, dan ukuran ruangnya juga tepat. Gitu. Nah, ini 7 sifat universal yang harus kita penuhi. Di sini mencakup pembentukan sikap yang positif dan suportif. Nah, ini kalau yang aksesibilitas secara sosial, gitu ya. Aksesibilitas secara sosial, ini kita harus bisa membangun bagaimana sikap yang positif, suportif dari warga masyarakat terhadap semua keberagaman karakteristik di sekolah kita. Nah, di sini memang ya perlu gitu nanti bagaimana kita membangun peer tutor gitu ya. Jadi kayak teman sebaya seperti itu yang nanti akan membantu individu satu dengan individu yang lain. Bagaimana sih kita harus bisa mengasah empati gitu. Itu harus kita bangun gitu. Nah, saya memiliki satu pengalaman gitu ya di salah satu sekolah. Sekolah tersebut luar biasa gitu ya. Anak-anaknya ini sangat care dengan teman satu dengan yang lainnya gitu. Dan kebetulan di kelas tersebut ada salah satu keberagaman anak yang memiliki karakteristik autistik. Anak ini seringkali keluar kelas gitu. Dan tanpa ada perintah dari dari gurunya, ada salah satu anak yang langsung ngejar temannya tadi itu karena dia keluar dari kelas. Kemudian sampai dirayu, yuk masuk lagi yuk, kayak gitu. Nah, ternyata apa sih yang dibangun? Apa sih nilai-nilai yang diselipkan oleh guru tadi di kelas gitu ya, orang dewasa yang ada di kelas tersebut? Ternyata setiap hari orang dewasa yang ada di kelas tadi itu menyampaikan bahwa banggalah kalau kalian bisa membantu teman. Jadi kita bangga bisa membantu teman. Nah, di sini kita akan membentuk bagaimana sikap kebertimaan kita yang positif. Nah, learning friendly dimaksudkan bahwa di sini anak-anak juga harus ramah, begitupun dengan orang dewasa yang ada di lingkungan tersebut. Sehingga semuanya di sini ini belajar gitu ya. Orang dewasa belajar dari anak-anak, anak-anak juga belajar dari orang dewasa. Kemudian bagaimana kita harus bisa mengajak semuanya untuk bisa berpartisipasi aktif. Nah, itu yang harus kita kembangkan. Nah, ini beberapa karakteristik learning friendly yang harus kita bangun, bahwa semua anak tanpa kita memandang latar belakang itu mereka diterima, gitu ya. Kemudian kita juga harus berkolaborasi dengan keluarga, dengan lingkungan gitu. Maka di ajaran Ki Hajar Dewantara ini juga ada yang disebut sebagai trisentra. Trisentra itu adalah 3 pusat yang harus kita bangun ya, terintegrasi. Pusat apa saja? Pusat keluarga, pusat sekolah, dan masyarakat. Itu yang disebut dengan pusat pendidikan. Dan itu nanti harus kita integrasikan, harus ini ya sama-sama sejalan gitu. Nah, ini semua anak gitu ya, semua individu gitu. Harus merasa aman dan nyaman. Jadi kalau di lingkungan tersebut itu
masih ada anak yang merasa dia tidak diterima, oh berarti lingkungannya belum inklusif gitu. Sehingga kita harus bangun bagaimana paradigma-paradigma yang nanti memunculkan keberterimaan yang baik tadi. Jadi terus kita harus mempromosikan bagaimana semuanya harus bisa berpartisipasi aktif dan nanti akan muncul ya self esteem. Itu. Kemudian memberikan kesempatan belajar kepada semuanya. Ya, itu yang harus terus kita promosikan gitu. Maka sampai hari ini alhamdulillah kami bersama teman-teman guru juga gitu membangun satu komunitas yang kami namakan komunitas guru ramah, guru semua anak. Harapannya apa? Harapannya di sini bisa mengajak semua untuk memiliki paradigma inklusif, gitu. Sehingga setiap anak itu akan merasa diterima, gitu ya, menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Gitu. Nah, mungkin cukup sekian, gitu ya. Apa yang sedikit ya teman-teman bisa saya sharingkan bersama teman-teman. Ya monggo kita mungkin ada sedikit waktu untuk diskusi ya Pak Sahid sebelum nanti teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk nanti menyelesaikan PR. Ada tema diskusi dari Pak Sahid gitu. Ya baik, pembahasan yang cukup menarik ya sebenarnya dari Bu Dinar tentang pendidikan inklusi itu sangat menarik sekali bahwa keberagaman itu harus diterima, tetapi juga dalam satu sisi itu tidak bisa semuanya disamaratakan begitu, maksudnya dituntut satu sama semuanya begitu ya. Nah, oleh karenanya mumpung masih ada Bu Dinar yang concern di bidang pendidikan inklusi ini, silakan kalau ada yang mau diskusi dengan beliau, silakan. Mau Ibu? Fitri. Silakan Mbak Tasya. Nggih. Ya udah Tasya dulu ya, habis Fitri. Iya, Ya silakan. Habis itu Fitri ya, silakan Tasya dulu. Iya Bu, terima kasih atas materinya Bu. Sebelumnya Tasya pernah ini Bu, pernah ngajar di sebuah MTS, Madrasah Sanawiyah gitu Bu. Dan di sana tuh ada teman-teman yang difabel juga Bu, ada yang autisme gitu, ada yang sebagainya gitu. Nah, waktu itu sempat ada kondisi kayak misalnya anak autismenya itu kayak marah-marah gitu Bu, gara-gara dia waktu itu kan lagi baca Quran gitu kan Bu, lagi ngafal Quran. Nah, anak difabel itu ya disatuin kelompoknya gitu sama yang lain-lain gitu Bu. Dan mendengar teman-temannya tuh terlalu berisik gitu Bu, bacaan Qurannya gitu. Nah, akhirnya si anak ini marah-marah gitu Bu. Bahkan sampai ninju-ninju tangannya ke tembok gitu Bu. Dan justru sama gurunya malah diomelin si anaknya gitu Bu, dan sebagainya gitu. Nah, tadi kan Ibu bilang gitu kan, kalau misalnya kita di sekolah gitu ya, bagaimana caranya kita menciptakan lingkungan sekolah yang fleksibel gitu Bu. Dan Ibu tadi sempat menambahkan salah satu caranya itu bisa dengan memunculkan paradigma yang positif gitu Bu di lingkungan sekolah itu kan Bu. Nah tapi gimana sih Bu caranya, langkah-langkah apa gitu yang bisa dimunculkan gitu paradigma positif itu Bu di kayak lingkungan sekolah? Soalnya kan nggak semua orang kayak mau melakukan hal itu atau menerima hal itu. Gitu. Betul, iya. Terima kasih Mbak Tasya. Langsung aja ya Pak Sahid nanti daripada lupa. Silakan Bu Dinar ya. Ya, itu alamiah Mbak Tasya. Sampai sekarang pun ini makanya kami ini memiliki satu visi ya di komunitas GRSA. Nanti kalau Mbak Tasya ingin bergabung silahkan, karena setiap bulannya insya Allah kami terus mengadakan semacam webinar-webinar dan ini free gitu. Nanti bisa disebarluaskan juga kepada teman-teman guru di lingkungan Mbak Tasya gitu. Nah, memang perlu terus dilakukan sosialisasi gitu. Pertama yang harus kita lakukan adalah memang itu kita mengenalkan gitu ya. Karena memang betul ada pernyataan tak kenal maka tak sayang.
Jadi kita harus mengenalkan bagaimana keberagaman karakteristik yang terlebih ada di lingkungan kita. Nah, kita ajak semua anggota yang ada di sekolah tersebut untuk bisa mengenal karakteristik tersebut gitu. Biasanya kalau kami ini untuk mengasah empati para Bapak Ibu guru, biasanya kami bisa selipkan melalui tayangan-tayangan film atau banyak sekali ini ya video-video di YouTube sebenarnya yang bisa kita unggah untuk menggugah empati itu. Kemudian kita tanya, bagaimana kalau kondisi itu ada di kita? Apa yang kita rasakan? Gitu. Coba balikkan saja gitu ya. Kalau kondisi anak itu ada di kita, bagaimana rasanya? Dan bisa nanti Bapak Ibu guru diajak untuk melakukan role play. Role play-nya misalnya mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang menarik sebenarnya gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang menarik. Kalau saya biasanya kalau di kelas saya untuk mengajak empati calon guru untuk bisa memahami anak yang memiliki kesulitan perseptual gitu ya. Kan ada ya kayak anak disleksia, kemudian disgrafia, itu kan sulit banget untuk nulis. Karena kita nggak kenal, maka terkadang kita paksakan gitu ya. Paksa, kamu harus nulis kayak gini. Itu kayak gini loh. Itu kayak gini gitu. Padahal anak ini saja berusaha berjuang untuk menulis itu udah luar biasa gitu kan. Nah, kami ajak tuh teman-teman kami untuk oke, yuk tulis ya dengan tangan dominan Anda misalnya gitu ya. Nama panggilan gitu. Wah, cepet banget dong ya dan rapi sekali gitu kan biasanya seperti itu. Oke, sekarang pindah ya menuliskan dengan tangan non dominan. Apa ya yang dirasakan seperti itu? Oh, masih bisa tapi sulit gitu. Tadi saya bingung bagaimana cara menuliskannya. Oke, sekarang saya tambah lagi ya. Kertasnya, nih misalnya saya suruh bawa kertas. Kertasnya ditaruh di dahi gitu. Kemudian nulisnya pakai tangan yang non dominan. Ayo loh, kayak gimana itu? Nanti coba teman-teman juga usaha itu kayak gitu. Nah, itu nanti akan mengajak ya para orang dewasa untuk memiliki empati. Oh iya, susah banget saya nulis. Nah, itulah yang dialami peserta didik kita yang salah satunya dia permasalahannya adalah disleksia atau disgrafia. Permasalahannya memang pada perseptual gerak gitu. Dia kesulitan sekali untuk bagaimana memahamkan gerak menuliskan huruf A, huruf B dan pada akhirnya dia terbalik-balik. Oh, kayak gitu toh. Nah, itu. Jadi kita bisa mengajak untuk orang yang ada di sekitar kita melakukan role play seperti itu, Mbak Tasya. Nanti sekreatifnya Mbak Tasya seperti apa sehingga nanti akan semacam oh ya kalau aku di posisi anak itu seperti apa ya. Nah, nanti akan muncul tuh kreativitas bagaimana bisa membangun lingkungan yang bisa membantu anak tersebut. Gitu. Memang harus seperti itu gitu. Jadi sosialisasi kita ya, promosi kita, kampanye kita itu harus terus kita lakukan. Untuk bisa nanti membangun lingkungan yang ramah tadi gitu. Berawal dari empati. Kalau saya seperti dia, apa ya yang harus saya lakukan gitu. Apa ya yang saya rasakan. Jadi kita mengajak self reflection juga gitu ya. Andaikan aku adalah dia. Kayak gitu. Andaikan aku adalah dia gitu. Nah, begitupun dengan anak-anak yang autis tadi itu. Anak autis itu salah satu gangguannya pastinya ya kalau Pak Sahid itu udah sering sampaikan ya, dia kan mengalami sensory dysfunction kan gitu ya. Salah satunya adalah auditory gitu. Dan kami dulu juga pernah ya Pak Sahid menghadapi salah satu siswa yang memiliki sensory dysfunction itu. Jadi setiap dia berada di lingkungan rame, Mbak, itu dia akan tantrum. Karena apa? Karena memang dia belum bisa beradaptasi gitu. Nah, caranya seperti apa? Caranya waktu itu kami sampai
meminta orang tua untuk membelikan seperti yang dipakai Pak Sahid itu loh. Iya, iya. Jadi untuk meminimalisir suara di lingkungannya gitu. Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa mengembangkan alat bantu bagaimana nanti membantu anak ini untuk bisa sedikit demi sedikit beradaptasi dengan suara gitu ya. Karena kalau anak yang sensory dysfunction itu kalau mendengar suara itu kayak kita, kalau saya mendengar suara motor yang suaranya wueng gitu loh. Kan sakit banget toh. Pernah kan teman-teman gitu. Nah, itulah yang dirasakan oleh anak-anak kita yang dia belum bisa menerima lingkungan yang crowded, lingkungan yang ramai. Itu seperti kita kalau mendengar suara motor yang kenceng banget itu, kayak gimana rasanya. Kita aja sakit toh. Gimana kalau anak-anak gitu. Nah, sehingga kita harus bisa nanti membantu aksesibilitas dia bagaimana mewujudkan lingkungan yang nanti sedikit demi sedikit nanti dia menggunakan itu apa namanya peredam suara gitu ya, peredam suara. Nanti lama-lama mungkin sedikit demi sedikit suara tersebut bisa didengarkan sedikit-sedikit sampai nanti anak ini bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, jadi kalau boleh disimpulkan, jadi kita harus memberikan pengertian ke gurunya terhadap kondisi yang dialami oleh anak tersebut, dan sekaligus kita juga membantu anak tersebut supaya bisa mengatasi apa yang menjadi permasalahan tersebut, yang kayak tiba-tiba tantrum tadi, tiba-tiba kontrol emosinya menjadi tidak terkontrol, semacam kayak gitu ya. Mungkin ada penyebab-penyebab yang spesifik yang harus diidentifikasi. Contohnya yang tadi dicontohkan oleh Bu Dinar adalah barangkali dia memang tidak nyaman ketika ada di situasi yang crowded gitu, situasi yang berisik ya. Macam itu. Walaupun sepertinya kalau bagi orang normal itu sepertinya situasinya ya biasa-biasa aja gitu kan. Macam itu. Ya, nanti juga bisa diberikan home program juga kepada orang tua gitu ya. Nanti ini Bu sering-sering diajak mungkin ke arisan gitu ya. Mungkin lingkungannya yang sedikit dulu, lama-lama nanti banyak-banyak. Akhirnya lama-lama anak ini bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ramai. Gitu. Ya, jadi diadaptasikan secara perlahan-lahan begitu ya Bu Dinar ya. Iya, ya. Gitu. Oke, baik. Mungkin Bu Fitri ada yang mau ditanyakan tadi, silakan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mbak Tasya. Ya, terima kasih. Oke, saya mau bertanya kalau misalkannya tadi kan di sekolah kan kita ada anak yang high function sama low function. Nah, kalau misalkannya sebenarnya kalau kita pisahin dari awal gitu Bu, misalnya untuk sekolah dasarnya kita kan masuk sekolahnya ada semacam tes yang bisa menentukan kemampuannya itu sebenarnya di mana. Nah, orang-orang yang dengan high function ini disatukan, terus yang low function ini disatukan gitu loh Bu untuk mengajarnya. Sebenarnya itu baik nggak sih Bu? Tadi saya sempat bingung karena kita harus inklusi untuk terbuka untuk semua, kayak konsepnya belum bisa saya simpulkan sih Bu gitu. Iya. Jadi konsepnya dengan keberagaman itu harus memang justru ya diajak untuk berpartisipasi aktif, Mbak. Jadi baik itu high function atau low function gitu, mereka harus berada di social age yang sama, ya. Social age yang sama itu adalah di lingkungan seusianya, gitu. Walaupun nanti anak ini usia kronologisnya dengan usia mentalnya gitu tidak sesuai gitu kan ya gitu. Nah, maka nanti dalam kurikulumnya, nah ini di sini nih, perlu adanya adaptasi gitu. Makanya dalam kurikulum sekolah juga harus bersifat fleksibel sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Jadi tadi ya adil itu tidak dipatok sama, tapi sesuai dengan porsinya. Sehingga di sini pendidik itu dituntut harus bisa mengenal bagaimana karakteristik siswanya di kelas. Salah satunya kesiapan belajar. Kesiapan belajarnya juga harus diperhatikan. Oh, anak ini kesiapan belajarnya sesuai nggak sih dengan capaian usianya gitu.
Kalau tidak sesuai, perlu nih adanya modifikasi kurikulum gitu ya. Modifikasi ini adalah penyesuaian capaian gitu. Nanti anak tetap belajar materi yang sama di kelas, namun capaiannya bisa jadi berbeda dari satu anak dengan anak yang lain gitu. Nah, ini ada satu buku sebenarnya ya Pak Sahid yang sudah kami kembangkan. Nanti kalau teman-teman mau membaca, monggo gitu. Kemarin Pak Sahid juga sudah memiliki bukunya. Jadi di situ kami jelaskan bagaimana pengembangan kurikulum yang harus dilakukan di sekolah, sehingga semua keberagaman itu bisa belajar di satu setting kelas yang sama. Begitu Ya. Mbak Fitri ya. Ya, jadi memang menarik sekali ya Bu Dinar tentang inklusi ini, bahwa keberagaman itu harus diterima, tetapi tidak boleh untuk menuntut semuanya sama, begitu kan? Gitu. Jadi ada keberagaman, tapi tidak boleh menuntut yang sama, gitu. Jadi kayak seperti ada sesuatu yang bertolak belakang, tetapi sebenarnya kalau dipahami konsepnya itu sebenarnya tidak bertolak belakang, begitu ya. Dan justru nanti dengan adanya keberagaman tadi ya Mbak, diharapkan nanti muncul kolaborasi. Gitu. Jadi membantu satu dengan yang lainnya. Dan itu kan realita di lapangan gitu ya. Sehingga nanti muncul karakter peduli. Karakter gotong royong gitu. Ya, oke. Jadi menarik sekali bahasan hari ini. Ya, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya dari Bu Dinar ini. Salah satunya adalah misalkan kayak adil itu bukan berarti kita menyamakan semuanya rata gitu ya, semacam itu, tapi kita memberikan proporsi yang sesuai dengan kapasitas dari masing-masingnya. Betul. Nah, semacam itu. Dan ya karena waktunya terbatas juga, walaupun pembahasannya cepat banget ya Pak Said ya. Ya, pembahasannya padahal masih menarik sekali untuk dibahas. Dan ya Bu Dinar, sebenarnya di setiap sesi itu kita akan selalu ada workshop begitu ya Bu Dinar. Nah, tetapi karena waktunya juga sudah optimal, tadi dioptimalkan untuk penjelasan yang disampaikan oleh Bu Dinar, maka untuk workshopnya nanti bisa di delivery di jadi home program saja. Jadi kalian kerjakan berdasarkan kelompok ya. Kelompoknya sudah dibagi oleh Aztec, dan topiknya agak spesial. Nanti ada beberapa hal yang di-adjust sesuai dengan topik kita pada hari ini. Mungkin untuk workshopnya bisa di-share dari Aztec ya, salah satu Aztec, supaya bisa dibahas dan dijelaskan sekarang. Oh ya. Baik Bu Dinar, sambil menunggu Aztec, barangkali Bu Dinar ada kesibukan ataupun ada hal lain, barangkali mau meninggalkan roomnya itu dipersilakan. Tetapi kalau masih mau bersama dengan kita juga, kita dengan senang hati sih Bu Dinar. Oh ya, ini sampai jam berapa sih Pak Sahid? Ini jam 17.40 sih nanti ya. Oh kita ya. akan selesai. Oke, ya mungkin saya izin dulu Pak Sahid, terima kasih atas kesempatan, dan ini sangat ini ya Pak Sahid, terima kasih banget, ini menjadi suatu kehormatan saya bisa di tengah-tengah teman-teman di UI gitu ya. Tetap semangat, semoga apa yang kita sharingkan dan kita diskusikan hari ini bermanfaat. Dan jangan kapok gitu ya. Monggo nanti kalau ada yang ingin didiskusikan ya bisa kontak di email saya gitu, dinar@ustjogja.ac.id. Ya, dan atau bergabung di komunitasnya Bu Dinar ya, di guru Ya, guru ramah anak, guru semua anak ya. Semua anak ya. Mungkin nanti saya share. Oh, kemarin sudah di-share ke Pak Sahid ya, mungkin nanti bisa di-share ke teman-teman Pak Sahid. Baik, ya nanti jadi saya akan insya Allah share. Nanti tanggal 1 Oktober
ya hari Jumat. Jadi kami sekitar 1:30 sampai jam 4 itu akan ada webinar gitu. Mungkin sekitar dua bulan sekali ya, 2 bulan sekali kami ada webinar, dan kali ini temanya terkait bagaimana praktik pengelolaan pembelajaran dengan keberagaman kemampuan akademis yang berbeda. Jadi seperti yang tadi disampaikan Mbak Fitria gitu ya. Bagaimana sih kita harus bisa mengajak semua anak dengan keberagaman kemampuan akademik yang berbeda itu seperti apa di satu setting kelas yang sama. Dan kami menghadirkan salah satu guru yang telah berhasil mengembangkan praktek tersebut. Jadi semua anak bisa berpartisipasi aktif dan sukses gitu dalam pembelajarannya. Nah, ini sangat menarik sekali. Monggo nanti kalau teman-teman berkenan untuk bergabung, silakan, dan free, gratis ya. Oke, ini baik. ilmu yang gratis gitu. Oke, terima kasih Pak Sahid. Iya, terima kasih Ya. banyak Bu Dinar atas waktu dan Assalamualaikum kesempatannya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Iya. bahagia. Oke, terima kasih banyak Bu Dinar. Waalaikumsalam. Ya. Oke, teman-teman, mungkin kita coba tunggu dari Kak Rifda ya untuk men-share ininya workshopnya. Ada beberapa hal yang di-adjust ya dari topik kita pada hari ini. Iya Pak, jadi ini nanti saya bagi dokumennya aja atau saya langsung share di grup mereka? Kayaknya coba di-share screen dulu supaya dibahas dulu gitu ya. Supaya nanti nggak ada, ya nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Ya, kelompoknya memang kita spesial ya. Jadi kelompoknya tidak mengikuti kelompok yang project itu. Jadi kelompok yang untuk hari ini itu berbeda dengan kelompok yang project. Gitu. Dan kelompoknya sudah dibagi oleh para astek-astek tersebut. Ya, jadi ini adalah project-nya untuk workshop-nya. Dibagi jadi 10 kelompok ya, dan sudah dibagi kelompoknya, nanti silakan lihat informasinya di para astek. Kemudian silakan pilih salah satu setting sekolah yang akan dianalisa. Tentunya dari kita semua itu sudah melewati proses pembelajaran di setiap level sekolah ini ya. Ada playgroup atau mungkin kalau nggak playgroup TK itu pasti kita sudah menjalani juga. Kemudian SD, SMP, SMA sampai ke kuliah yang sekarang sedang kalian jalankan. Nah, silakan coba dilihat terkait dengan aksesibilitasnya dan secara umumnya itu nanti kalian lakukan analisa pada 3 domain yang ada di sini, yaitu di tools demand, kemudian environment demand, dan social demand-nya. Gitu. Tools itu hal-hal yang terkait dengan perlengkapan-perlengkapan dalam kegiatan belajar ya. Kemudian kalau environment ya lingkungannya, bagaimana aksesibilitasnya, kemudian sosialnya seperti apa gitu. Yang terjadi pada sekarang ini. Gitu, yang terjadi pada saat kalian rasakan dulu lah proses pendidikannya seperti apa. Gitu. Lalu di bagian C-nya itu cari urean-urean solusinya. Gitu. Ya, kalau misalkan ada di dalam tools-nya tadi kan sudah dicontohkan, ada yang tadi seperti bentuk naga tadi, kemudian kursi gitu ya. Untuk aksesibilitas tadi ada rem tadi kan. Gitu. Dan untuk social demand, bagaimana seorang anak yang tadi mengejar salah satu anak autis yang keluar dari kelas semacam itu, bagaimana menciptakan lingkungan sosial yang seperti itu misalkan. Gitu. Nah, ya, silakan diuraikan solusi-solusinya. Sebenarnya tadi di setting untuk diskusi berkelompok di breakout room gitu, tapi karena waktunya tidak mencukupi, maka ya sudah dikerjakan di rumah saja.
Dan silakan nanti dikumpulkan sesuai dengan due date-nya. Jadi hari ini tidak ada workshop yang disubmit, dikumpulkan pada sesi sekarang ini, gitu. Nanti silakan dikumpulkan di due date aja, gitu ya. Tapi kelompoknya sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah kita bagi itu, gitu. Ada pertanyaan dari workshop kita pada hari ini? Aku bertanya Pak. Boleh, silakan. Ini tadi kan Bapak bilang kalau misalnya kita berdasarkan pengalaman kita ya Pak, Ya. dulu misalnya senior high school gitu SMA, misalnya ada yang ngerasain udah ini nih udah inklusif gitu Pak, ada juga yang belum eksklusif gitu. Digabungkan misalnya ada yang pernah merasakan itu dan itu, atau kita pilih salah satu gitu Pak. Kalau yang seperti itu silakan nanti dikompromikan di kelompok begitu ya. Justru itu akan menjadi bahan diskusi banget dari kelompok tersebut. Apakah akan diakomodir semuanya itu atau hanya salah satu saja, itu silakan ke kelompoknya sih. Tapi saran saya kalau ada keberagaman seperti itu maka bisa banget menjadi bahan ya untuk dilakukan analisa. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, saya Pak. Ya, silakan. Kalau untuk temanya ini dipilih secara bebas atau gimana ya Pak? Ini kan ada 10 kelompok, jadi satu tema ini didiskusikannya bagaimana ya Pak? Oke, ya jadi kan ada lima sekolah ya, 5 level sekolah yang menjadi 5 topik yang akan dibagi ke dalam 10 kelompok. Oleh karenanya satu topik nanti akan akan ada 2 kelompok yang mendapatkan satu topik yang sama begitu. Nah, untuk pembagiannya saya nggak tahu sih sudah dibagi oleh para Aztec atau belum ya untuk yang topik ini, atau baru dibagi kelompoknya saja? Di ininya baru kelompoknya aja Pak. Baru kelompoknya aja Pak. Baru kelompoknya saja ya. Oke. Kalau begitu ya silakan dari 10 kelompok tersebut itu masing-masing berkompromi saja mana yang akan mendapatkan topik yang mana begitu ya. Tapi satu topik itu berarti maksimal 2 kelompok, dan tetap biarpun 2 kelompok itu mendapatkan satu topik yang sama, maka harus tetap mengerjakan masing-masing begitu. Bapak, nanti topiknya dikocok aja kali ya Pak? Ya, boleh, silakan dikocok saja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya, oke. Kalau cukup, ini sebenarnya kenapa saya memaksakan banget untuk masukkan topik ini di dalam analisis aktivitas, karena sebenarnya di visi saya sendiri itu akan menjadikan SBOT ya, itu menjadi salah satu ciri khas dari OTUI sebenarnya. Karena pendidikan inklusi itu di kota besar lebih terakomodir ya dibandingkan di daerah. Ya, walaupun tadi kalau yang diceritakan Bu Dinar itu di Jogja itu ternyata ada satu sekolah yang sangat lebih luar biasa dibandingkan 2 sekolah yang selama ini saya dan Bu Dinar itu berpengalaman yang sama di situ. Gitu. Itu pun sebenarnya saya sudah membuat saya amazing gitu dengan 2 sistem yang ada di 2 sekolah tersebut. Tapi ternyata di Jogja itu lebih luar biasa lagi. Gitu ya. Dan secara umum memang kabarnya lagi pelaksanaan inklusi yang paling bagus itu adalah di daerah Bandung dan di daerah Jawa Barat. Itu karena di tingkat government-nya, di tingkat pemerintahannya itu sudah sangat mendukung sekali. Gitu. Oke, dan itu ya yang salah satu jadi targetnya, dan semoga berproses nantinya menjadi bekal bagi kalian ketika nanti sudah lulus. Jadi ketika kalian mau concern di sekolah internasional, kalian tidak hanya menjadi shadow teacher saja harapannya saya, tetapi kalian bisa berperan lebih di situ, berperan menjadi seorang OT yang
mengadvokasi proses pelaksanaan pendidikan inklusinya di situ. Gitu. Oke, itu saja sih dari saya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya sudah hadir ya, dan kita cukupkan sesinya. Selamat bekerja untuk yang berkelompok tadi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sahih. Terima kasih Pak Sahih.